membacakan beberapa peraturan yang akan memandu jalannya teman-teman untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Yang pertama, siapkan tempat yang tenang, Alkitab maupun notes. Kedua, siapkan hati dan pikiran untuk dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Ketiga, harap mikrofon teman-teman untuk di-mute ketika ibadah sudah dimulai. Keempat, dihimbau untuk mengaktifkan kameranya ya teman-teman. Kelima, dipersilakan untuk mengajak teman-temanmu AKK, PKK, TKK, PHDT untuk hadir dalam ibadah di sore hari ini. 6, ada 2 cara bertanya, yaitu melalui Slido atau jika memungkinkan kalian dapat menanyakan langsung dengan mengaktifkan mikrofon. Dan yang terakhir, untuk teman-teman jangan leave dulu di akhir ibadah nanti, karena akan ada sesi foto bersama. Nah, untuk memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersaat teduh sejenak untuk mengakui seluruh dosa kita di hadapan Tuhan dan meminta pengampunan kepadanya. Mari kita memulai saat teduh, dan setelah itu akan aku buka ibadah ini di dalam doa. Selamat sore ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih telah mengumpulkan kami semua di tempat ini, di Jumat ini dengan kondisi baik tanpa kekurangan sesuatu apapun juga. Bapak, kami ingin bersyukur karena atas hadirat dan berkat Tuhan selama seminggu ini, sehingga kami bisa melewati hari demi hari dengan baik. Tolong ya Tuhan, bantu kami untuk dapat mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa kami untuk bersungguh-sungguh dan fokus mengikuti ibadah pada sore ini. Dan nantinya apa yang kami dengarkan dapat juga kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Ampunilah kesalahan kami, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kiranya Tuhan Engkau selalu memberkati, melindungi, dan menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan seluruh doa dan hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Di sini kita bersyukur karena ibadah kita saat ini tidak terlepas dari kasih karunia Tuhan yang dari dahulu, sekarang, hingga selamanya tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Ray dengan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Oke, baik. Selanjutnya akan aku serahkan kepada Bang Rey untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Silakan Bang Rey. Terima kasih, Florence. Teman-teman, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, aku ajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk satu hari pemberian Tuhan boleh menjalani kembali aktivitas, studi, kegiatan, ataupun tugas tanggung jawab kami. Dan bersyukur juga buat waktu dan kesempatan kami boleh beribadah bersekutu bersama sore hari. Dan kalau sore hari ini kami akan belajar bersama tentang kekayaan atau uang. Tolong kami Tuhan untuk boleh hidup sesuai kehendak-Mu. Di satu sisi Tuhan anugerahkan kekayaan uang, tapi di sisi yang lain Tuhan panggil kami untuk bisa menggunakan dan mengelola kekayaan uang atau hal apapun yang kami miliki seturut kehendak-Mu. Tolong kami untuk sedari muda belajar mengerti apa yang menjadi maksud kehendak-Mu sehingga kapanpun dan dimanapun kami boleh menjadi orang-orang yang menyatakan siapa Tuhan kami dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan waktu pengambil firman-Mu setiap kami yang mendengar, berkati juga Zoom meeting kami, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, selamat sore. Sungguh bersyukur kalau kita bisa kembali berkumpul bersama di PJ hari ini. Dan hari ini seperti tema yang teman-teman sudah baca atau bahas, kita mau bahas tentang money. Tapi it's not about money, jadi bahas apa ya? Ya, teman-teman, kita mau bahas tentang bagaimana mengelola ya uang ya. Itu kan apa ya? Kadang-kadang susah-susah gampang dalam arti kita semua pakai uang, tapi bagaimana caranya mengelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya kalau masih kecil tuh ngebayangin punya uang tuh pengen kayak Paman Gober ya. Saya tuh bertumbuh pakai komik Donald kayak gitu. Saya ngebayangin punya uang tuh nanti kayak Paman Gober berendam di koin-koin. Tapi sekarang kalau mikir ngapain gitu ya, sakit banget loncat ke koin itu nggak bisa nyelam kayak gitu. Tapi ya ini kan bayangan anak-anak ya, bayangan kita masih kecil kayak gitu. Seiring kita dewasa kita sadar gitu. Ya kebutuhan uang, kekayaan itu ya hal yang real. Kita perlu uang misalnya untuk sekolah, untuk studi, untuk bertahan hidup kayak gitu ya. Nanti teman-teman akan menikah, membesarkan keluarga, ya butuh uang, menyekolahkan anak dan sebagainya. Jadi itu bukan hal yang aneh atau tabu atau jauh dari hidup kita gitu ya, berbicara tentang uang, kekayaan, materi dan sebagainya. Nah tapi kalau gitu bagaimana di satu sisi kita bisa memiliki cara pandang yang tepat kayak gitu. Ada kelompok di dalam kekristenan yang berkata orang Kristen nggak boleh kaya. Pernah dengar atau pernah ketemu orang-orang seperti itu? Dan salah satu ayat yang paling sering diacu itu Matius 19. Di dalam salah satu perjumpaan Yesus dengan murid atau kepada salah satu orang muda yang kaya, Yesus bilang, jual harta milikmu, sekarang ikut aku. Dan kemudian dikasih penjelasan, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan sorga. Jadi kesannya, karena ayat ini, orang Kristen itu anti kekayaan. Kayak gitu ya, nggak boleh jadi orang kaya. Nggak boleh. Makanya ada banyak gerakan-gerakan yang akhirnya melepaskan diri dari materi, kemudian hidup devosi yang akhirnya meninggalkan kenikmatan dunia, jadi meninggalkan harta benda dan hidup seperti biksu jadi kesannya gitu ya, hidup di dalam kastil atau mungkin menjauhkan diri dari pusat peradaban dan sebagainya. Tapi menurutku itu bukan pendekatan yang tepat gitu ya. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan, kalau kita baca dari Alkitab juga, Yesus nggak menolak orang-orang kaya. Lukas 8 ayat 3 itu diceritakan ada banyak ibu-ibu pejabat gitu ya, Yohana, istri Kuza, Susana, perempuan lain melayani rombongan Yesus dengan kekayaan mereka.
Kalau Yesus emang nggak suka kekayaan, pasti udah diusir orang-orang kayak begini. Atau kalau Yesus nggak suka uang, atau benar-benar benci, atau nggak mau murid-muridnya bermain-main dalam tanda kutip dengan kekayaan, pasti yang orang-orang kalangan seperti ini ditolak gitu ya, maksudnya diusir atau ditegur. Tapi enggak gitu. Yesus mengizinkan mereka ini melayani dengan kekayaan mereka. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa menyikapi dengan benar gitu ya setiap kekayaan, setiap materi yang kita punya. Teman-teman, ada banyak bagian di dalam Alkitab yang membahas tentang keuangan atau kekayaan atau materi. Tapi sore malam hari ini aku ingin kita lihat dari satu bagian yang Paulus tuliskan kepada Timotius untuk diajarkan atau diperingatkan kepada jemaat Efesus yang Timotius jaga atau Timotius gembalakan. Mari kalau ada Alkitab boleh sambil lihat 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10, kemudian ayat 17 sampai 19. Kalau ada Alkitab di HP atau Alkitab cetak di dekat kalian boleh sambil buka. Aku juga udah tampilin ayatnya di slide. Kita bisa sambil baca, tapi kalau teman-teman bisa tetap sambil buka, itu akan menolong waktu aku menjelaskan setelahnya. Ya. Aku pimpin kita baca bersama 1 Timotius 6, yang bagian pertama 6 sampai 10, bagian kedua 17 sampai 19. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan bagi kita hari ini. Teman-teman, kalau dikatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, mungkin sebagian kita bilang, Bang, aku nggak termasuk, Bang, aku nggak kaya kayak gitu ya. Jadi ini firman buat yang kaya aja gitu. Tapi sebelum aku masuk kepada pesannya, ya izinkan aku boleh bilang gitu. Teman-teman, kita ini orang kaya. Dalam arti, kalau pakai ukuran garis kemiskinan, setiap kita yang masih punya tempat tinggal, yang masih punya laptop, masih punya smartphone, dan smartphone-nya dilengkapi akses internet yang memadai. Memadai itu maksudnya apa? Kalian bisa scrolling Instagram, kalian bisa main PUBG, kalian masih bisa subscribe Netflix, atau bisa streaming drakor. Itu kita itu bukan orang nggak kaya gitu ya, bukan orang miskin. Kita kalau punya itu sudah memiliki kekayaan gitu. Atau misalnya teman-teman punya baju jalan. Saya selama pandemi ini ketemu ada beberapa orang yang nggak punya. Saya baru sadar juga gitu, nggak punya baju jalan, baju tidurnya itu baju kemana-mananya. Jadi kalau teman-teman mau pergi masih bisa ganti baju. Bagi saya itu kita kayak masih punya beberapa setel baju. Itu teman-teman jangan anggap itu ya biasa, itu masih banyak yang nggak punya baju. Di Indonesia, Bang, di Jakarta, masa nggak punya baju? Bener. Teman-teman masih punya berapa setel baju, ikut Zoom ini pakai baju ini, ikut Zoom itu pakai baju itu. Itu juga kepemilikan. Punya saldo GoPay, saldo Grab, bisa jajan kopi, bisa ngojek dari stasiun UI ke Visip, 'Visip" gitu ya kalau udah telat. Teman-teman, itu
itu bukan nggak punya apa-apa, itu kita punya apa-apa kayak gitu ya. Kalau orang yang nggak punya apa-apa, nggak mikir mau Gojek, lari kayak gitu. Maksudnya kadang-kadang kita mikir gitu ya, oh perikop yang kayak gini mah buat yang konglomerat gitu ya, yang udah presiden direktur apa. Teman-teman, bisa makan 3 kali sehari itu kita itu ada sesuatu gitu. Saya ingat gitu ya cerita Bang Deril dalam kegiatannya membantu driver Gojek selama PPKM, kan banyak penurunan omset. Dia jam 9 mau tidur, ada yang WA, masih bingung mau cari makan di mana karena nggak ada yang bisa 8.000 dapat makanan. Dia jam 9 mau tidur, tapi jam 9 malam yang sama ada orang masih nyari gimana dapat makan 8.000 karena seharian belum makan. Jadi teman-teman, ini bukan cuma untuk orang-orang yang sudah kaya atau sudah bergelimang hartanya. Yang Paulus sampaikan itu pertama dan terutama bukan buat orang lain, tapi untuk setiap kita yang memiliki kekayaan di dunia ini. Apa yang Paulus sampaikan? Bagaimana menyikapi uang, kekayaan materi yang kita telah miliki atau mungkin yang teman-teman kita akan miliki nanti kayak gitu. Teman-teman, yang pertama, kalau dari ayat 17, Paulus mengingatkan Timotius, peringatkan orang-orang kaya dunia ini supaya jangan tinggi hati. Tinggi hati maksudnya apa? Dari pasal perjanjian baru pun sudah digambarkan. Kalau di perjanjian lama pun sudah disebutkan. Orang Israel akan tergoda berkata dalam hati, karena kuasaku lah, karena kuat tanganku yang membuat aku kaya seperti ini. Tuhan bilang, melalui Musa, Tuhan bilang, jangan berpikir seperti itu. Kekayaan yang kau dan saya punya itu bukan kuasa atau karena kuat tangan, tetapi pemberian dari Tuhan. Dan teman-teman nggak bisa bohong, nggak bisa dipungkiri. Kekayaan dan tinggi hati itu sering berjalan berdampingan. Kayak kita nggak bisa muluk-muluk gitu ya. Godaan paling nyata memiliki segala sesuatu atau apa? Tinggi hati. Tinggi hati itu menyusup perlahan-lahan. Kita mungkin nggak bilang, mana ada orang bilang ya, gue sombong. Nggak ada kan, gue tinggi hati nih. Itu menyusup perlahan-lahan. Dan jangan salah, jangan pikir cuma orang kaya yang tinggi hati. Orang miskin pun yang pengen kaya tuh bisa tinggi hati banget loh. Yang maksudnya masih ngebayang-ngebayang, tapi baru ngebayang-bayang itu udah sombong gitu loh, udah nanti ya kalau gue udah punya ini nih, itu aja belum punya aja udah tinggi hati gitu loh, gimana kesampaian udah punya gitu. Jadi jangan pikir tinggi hati itu, aku mah belum punya apa-apa bang, aku mah nggak mungkin tinggi hati. Itu tuh yang tinggi hati tuh yang iPhone-nya ganti terus, yang mobilnya ganti terus. Kita yang masih bayang-bayang kekayaan aja kadang-kadang udah tinggi hati gitu padahal belum punya. Teman-teman, tinggi hati dan kekayaan itu nggak bisa dipungkiri, sering beriringan. Tinggi hati itu apa? Tinggi hati itu membuat kita menjadi orang yang merasa perlu dihargai, dihormati, orang lain perlu lakukan apa yang kita katakan karena apa yang kita punya, karena kekayaan yang kita miliki. Makanya paling gampang kalau ada masalah, ya udah bayar aja. Ya udah, nih bisa nggak sih? Nggak ada cara gampangnya diselesain. Selalu kenapa? Karena mikirnya kalau kita punya sesuatu, orang mesti nurut. Kalau kita bisa kasih sesuatu, kalau kita bisa tunjukin nih apa-apa, mau apa, nih kasih. Dia mesti ikutin apa yang kita bilang. Jadi tinggi hati ya bukan kayak anak kecil lagi ya sombong-sombongan, nih gue punya rumah ya kita mah sombongnya sekarang udah gede nggak kayak begitu gitu ya. Tapi cara kita tinggi hati itu dengan merasa orang tuh perlu dengar, perlu nurut, perlu ngikutin karena apa yang kita punya. Teman-teman, Paulus ingatkan, jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Yang kedua, bukan cuma jangan tinggi hati, jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Di sini Paulus membukakan sesuatu yang menarik. Kekayaan, hal-hal materi yang kita punya, itu tak menentu, uncertain. Kenapa nggak menentu? Bukan hanya karena dia bisa berubah-ubah. Sekarang kamu punya duit, kamu makan, kamu nggak punya duit, itu udah gampang banget, nggak menentu. Tapi bukan hanya masalah gampang banget hilang, habis gajian, terus tiba-tiba transfer, tiba-tiba
ATM tinggal 10.000, bukan cuma tak menentu dalam arti saldonya berubah terus, tapi karena ya secara di ayat 7, karena kita nggak bisa bawa uang itu keluar dunia. Kita masuk ke dunia, datang ke dunia nggak bawa apa-apa, kita keluar pun juga nggak bawa apa-apa. Artinya apa? Kekayaan, uang, hal-hal materi yang kita punya itu nggak menentu. Kenapa nggak menentu? Karena pada ujungnya kamu nggak bisa bawa. Kalau kamu nggak bisa pegang, kamu nggak bisa bawa, it is uncertain, nggak apa ya, nggak pasti. Teman-teman, sekali lagi, nggak salah menjadi kaya kalau kamu lahir di keluarga yang pekerjaan orang tuanya baik, kalau kamu dapat kesempatan setelah lulus dari FISIP, dapat pekerjaan yang penghasilannya besar dan kamu menjadi kaya, nggak salah gitu ya, jangan mengutuki, bos sih ngasih gaji gede-gede, ya nggak salah menjadi kaya. Tapi keinginan untuk selalu, perhatikan, keinginan untuk selalu memperoleh kekayaan, itulah yang Paulus bilang menjadi jerat, menjadi nafsu hampa yang mencelakakan, menenggelamkan kita ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Maksudnya apa? Kok banyak bang orang kaya yang pengen menghasilkan sesuatu tapi hidupnya baik-baik aja. Teman-teman, di ayat selanjutnya Paulus menuliskan, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Perhatikan teman-teman, jangan salah ya, akar segala kejahatan bukan uang. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah, orang-orang bisa tega menyimpang dari iman, menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Oh teman-teman, saya udah banyak ketemu cerita adik-adik KTB, baru lulus kuliah, dapat gaji 8 juta, 9 juta. Baru pertama kali pegang dapat gaji 8 juta, 9 juta. Bayangin, waktu mahasiswa cuma 3 juta bisa bertahan hidup 1 bulan. Atau bahkan bisa dipakai 3 juta 2 bulan. Sekarang gaji 8 juta, ngutang. Teman-teman, kenapa? Langsung gitu ya, kayaknya pegang uang, terus kemudian mau memburu uang. Disitulah kemudian dia menyiksa diri dengan berbagai duka. Dia nggak bisa ngatur keuangan, dia melakukan keputusan yang ceroboh, dan akhirnya oke, berarti mesti punya lagi, berarti mesti punya lagi. Akhirnya itu menjadi satu siklus yang apa ya, yang semakin meruntuhkan, mencelakakan, membinasakan, dan bahkan ya tega menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman jangan bicara cuma meninggalkan Tuhan. Kamu rela bohong demi dapat untung. Kamu rela nggak jujur demi dapat kesempatan gitu ya, dapat promosi kah, dapat materi kah, kamu rela mencuri. Itu kan nanti bang, kami sekarang enggak kok, masih mahasiswa, belum berpenghasilan. Teman-teman, belum berpenghasilan aja, kadang-kadang demi mengejar security kita gitu ya, mesti nilai bagus supaya IPK bagus, supaya nanti kerjaan bagus. Demi begitu aja, kita kemudian rela menyimpang dari iman. Mencontek kah, kopas kah, titip absen kah, belum pegang uangnya beneran, baru masih pengen supaya nanti bisa pegang uang. Teman-teman jangan pikir, itu mah nanti, kalau udah punya uang baru pergumulannya, menyimpang dari iman, terjerat dalam berbagai nafsu. Teman-teman, sedini mungkin, mari terus mawas diri, mari terus lihat hati kita. Paulus bilang, jangan berharap sama sesuatu yang tak menentu seperti kekayaan. Karena kalau kamu berharap pada kekayaan yang tak menentu, jelas hidupmu akan selalu berpusat. Kamu akan selalu was-was, kamu akan selalu gelisah. Kamu akan selalu insecure. Karena itu, Paulus bilang, bergantunglah kepada Allah. Tetapi kepada Allah. Jangan berharap pada kekayaan yang tak menentu, tetapi kepada Allah. Berbeda dari kekayaan, Allah itu tidak labil. Allah itu tidak goyah, ngengat, karat, nggak dapat merusak Allah. Pencuri nggak bisa ambil Allah dari kamu. Ibrani 13 ayat 5. Jangan jadi hamba uang. Kenapa? Allah berfirman, aku tidak membiarkan engkau, aku tidak sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Teman-teman,
kekayaan, uang, materi, apapun bentuknya, itu tega ninggalin kamu. Ya iyalah ya, kalau kamu beli makan, kamu bayar, uang itu kan nggak bilang, jangan pakai aku dong, jangan pakai aku. Ya sudah gitu, dia tinggalkan kamu. Dia nggak peduli kamu ada uang atau enggak, kasarnya begitu. Teman-teman, tapi berbeda dengan kekayaan yang tak menentu. Allah itu tidak berubah dan Allah tidak meninggalkan. Allah tidak membiarkan. Maka Paulus bilang bergantung kepada Allah. Saya suka kalimatnya Jorek nih ya. You can take God with you out of this world. Kemarin salah satu rekan kami, staff, keluarganya, satu keluarga meninggal kebakaran. 4 orang kebakaran rumah. Mama, cici, suami, dan anak umur 5 tahun. Itu tragedi yang sangat menyedihkan. Kebakaran subuh, nggak ada yang bangun, pingsan, yang 4-4-nya hangus. Cicinya lagi mengandung 4 bulan, jadi kalau dipikir, apa yang bisa dibawa? Ya, yang tersisa cuma badan yang terhangus dan ya sudah gitu. Semua rumah habis, semua kekayaan hilang, maksudnya nggak ada yang bisa dipegang gitu, nggak ada yang bisa dikepit, dibawa. You cannot take anything with you out of this world. Tapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan, baik di hidup ini maupun hidup yang akan datang. Karena itu, kalau boleh tulis ayat sendiri gitu ya, dibalikin. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau gitu akar segala kebaikan adalah cinta Tuhan. Merindukan, mendambakan Tuhan, itulah yang memberikan sukacita, nikmat yang berlimpah dan senantiasa. Teman-teman, hanya orang-orang yang mengerti sukacita dan nikmat yang berlimpah, yang sanggup melihat uang sebagaimana adanya. Pertanyaan berikutnya, lah kalau emang kekayaan tuh jerat banget ya, atau menginginkan kekayaan tuh jerat banget, kenapa dari awal Tuhan berikan kekayaan? Kalau emang itu bisa jadi apa ya, bisa jadi celah, bisa jadi perangkap, kenapa sih Tuhan kasih? Kenapa? Ya udah kalau gitu Tuhan bisa aja gitu ya, hapus semua sistem keuangan gitu. Kita hidup pakai apa? Saling berbagi, barter. Kenapa Tuhan berikan kekayaan? Teman-teman, disinilah kita melihat di ayat 18. Allah memberikan kekayaan kepada kita untuk dinikmati. Teman-teman, ini mungkin pernyataan yang aneh ya. Kok kepada orang kaya, Paulus bilang, peringati Timotius, bergantung kepada Allah yang memberikan kekayaan, memberikan segala sesuatu untuk dinikmati. Itu kan pesan yang aneh ya. Kepada orang kaya disuruh nikmati kekayaannya. Bukannya itu malah justru makin ini ya, makin buat dia apa? Sayang sama kekayaannya. Jadi gimana? Tapi memang seperti itu cara Paulus menjelaskan. Allah memberikan segala sesuatu, kekayaan untuk dinikmati. Kalau gitu pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa menikmati kekayaan yang Allah berikan tanpa menjadikan kekayaan itu pengharapan kita? Ayat 18 memberikan jawaban. Kekayaan, kepemilikan, segala sesuatu yang Tuhan izinkan kau dan saya miliki di dunia ini, itu diberikan agar kita berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membantu. Paulus lanjutin di ayat 18. Jadi Paulus bukan cuma bilang, gak boleh kaya, gak boleh kaya. Bukan itu intinya. Paulus bilang, jangan berharap, jangan gantungkan sama yang tak menentu, jangan tinggi hati, tetapi nikmati kekayaanmu. Bagaimana menikmati kekayaanmu? Berbuat baik, jadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Teman-teman, aku simpulkan sederhana seperti ini. Bagaimana kita menguji apakah kita telah menikmati kekayaan dari Tuhan dengan tepat? Teman-teman, ujilah dengan pertanyaan ini. Apakah melalui kekayaan kita,
kita semakin berbuat baik, semakin menjadi kaya dalam kebajikan, semakin suka memberi dan berbagi. Teman-teman, menikmati kekayaan dengan tepat, apa ujiannya? Ujiannya adalah apakah kamu semakin murah hati terhadap kekayaan. Teman-teman, sedari awal ini pola yang Tuhan berikan. Dari awal, kalau kalian lihat penciptaan, Adam diberikan segala pemberian untuk dinikmati, diberikan makanan, istri, keluarga, pekerjaan. Tapi pemberian yang Tuhan berikan itu bukan cuma berhenti di pemberian. Semua pemberian itu memampukan Adam untuk menggenapkan misi Allah, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, tata layanilah bumi, sehingga semua boleh tunduk kepada kemuliaan Allah. Teman-teman, sama. Cepat atau lambat, kalian mungkin akan lulus, berpenghasilan, mengelola uang sendiri, bisa punya penghasilan sendiri. Pesannya sama. Jangan tinggi hati. Jangan pikir itu semua karena kuat tangan. Jangan bergantung kepada kekayaan yang tak menentu. Jangan bergantung kepada kekayaan yang mudah berubah. Bergantunglah kepada Allah. Dan nikmati kekayaan. Nikmati kekayaannya bagaimana? Lihat, apakah kamu semakin menikmati kekayaanmu dengan kamu semakin murah hati terhadap kekayaan. Teman-teman, kalian mungkin udah dengar sekarang kita ini sering disebut sandwich generation. Pernah dengar? Kita menjadi generasi yang harus ngidupin orang tua kita, papa mama, tapi juga harus ngidupin keluarga sendiri, bersiapin buat anak cucu kita. Jadi ini kita seperti di tengah yang sepertinya apa ya, kepepet gitu ya, harus dengan penghasilan yang terbatas, harus menghidupi kedua sisi dan sebagainya. Di satu sisi mungkin itu fenomena yang benar terjadi dan kita perlu memikirkan. Tapi di sisi lain, saya mikir gitu ya, setiap generasi juga begitu. Generasi orang tua kita kan juga gitu, hidupin opung kita sama nyekolahin kita. Tapi kenapa ya, sekarang tuh kita punya terminologi khusus, kayaknya dispesialkan masalah ini. Izinkan aku boleh bilang, apakah kita semakin mengukur kekayaan bukan lagi dari kemurahan hati kita, seolah-olah memberi kepada keluarga, berusaha menghidupi anak, itu seperti hanya apa ya, hanya tanggung jawab atau pos-pos keuangan yang mesti dibagi, tapi bukan lagi karena generosity, karena suka memberi dan berbagi, suka berbuat baik. Saya bukannya bilang ya udah kamu punya uang kasih semua ke orang tua. Saya juga nggak bilang seperti itu. Kita bagaimana mengaturnya dengan baik. Tapi saya mau bilang kenapa itu menjadi sebuah kayaknya istilah khusus atau kayaknya tantangan yang berbeda? Apakah mungkin karena sekarang kekayaan kita lihat bukan dari kemurahan hati, tetapi berdasarkan apa yang bisa kita simpan sendiri. Teman-teman, mari nikmati kekayaan dengan benar. Dan ujiannya adalah, apakah engkau semakin bermurah hati dengan apa yang kamu pilih? Teman-teman, kita dipanggil untuk bermurah hati dengan kekayaan kita kepada sesama. Dan itu bukan karena kita sendiri. Sebagaimana Tuhan telah bermurah hati kepada kita. We want to freely receive. Kita mau dengan cuma-cuma menerima. Kenapa kita cuma-cuma menerima? Because He richly provides us with everything to enjoy. Karena Tuhan kita emang Tuhan yang suka memberi. Tuhan yang mau memberikan kita segala sesuatu untuk dinikmati. Tapi bukan cuma freely receive and therefore freely give. Kita mau dengan cuma-cuma memberi. Kenapa? Because He richly provide us with everything to share. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang suka memberi, bukan hanya untuk dinikmati kita, tapi Dia dengan cuma-cuma memberi kepada kita untuk kita boleh berbagi kepada sesama. Inilah pola Christian generosity. Dan bagi saya, inilah pola murid-murid Kristus bisa mengelola uang dengan baik. Teman-teman silakan lihat, Yesus pun juga mengucapkan banyak perumpamaan tentang uang. Tapi bagi saya intinya yang satu. Bagaimana hati kita boleh bermurah karena Tuhan yang telah bermurah kepada kita. Itulah yang Paulus bilang di ayat 19 ya.
Dengan demikian, dengan melakukan hal ini, dengan kamu berbuat baik, saling membagi, memberi, menikmati kekayaan, dengan demikian kamu sedang mengumpulkan harta sebagai dasar untuk hidupmu di waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Bahwa engkau dan saya hidup bukan hanya untuk uang, engkau dan saya hidup bukan hanya untuk membangun kastil dan mengumpulkan timbunan uang seperti Paman Gober, bahwa hidup kamu dan saya yang sebenarnya adalah hidup menjadi gambar Allah yang menjadi saluran berkat, menjadi saluran kasih, menjadi saluran kecukupan kekayaan, kecukupan materi, sehingga yang berkekurangan tidak berkata kekurangan, yang berkelebihan bisa mencukupkan mereka yang berkekurangan. Teman-teman, saya tutup dengan beberapa quotes ini ya. Francis Bacon mengatakan, money is a great servant, but a bad master. Jangan hambakan dirimu kepada uang. Uang itu pelayan yang sangat baik. Uang dapat membangun seseorang, uang dapat menolongmu, menjalani hidupmu. Tetapi ketika kamu memperhamba diri kepada uang, uang adalah tuan yang jahat. Dia tidak peduli apa yang terjadi sama dirimu dan hatimu. Ia bisa rela meninggalkanmu terpuruk sendirian tanpa peduli. Dia adalah tuan yang jahat. Uang dapat menyalibkanmu. Uang dapat membuat engkau dan saya menyakitkan diri dengan berbagai duka. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang bukan mau menyalibkan engkau dan saya, tapi rela memikul salib menggantikan engkau dan saya. Sehingga doa saya adalah di setiap uang yang kita miliki, di setiap materi, hal-hal apapun yang kita punya di dunia ini, mari kita kelola, jalani dengan cap Tuhan gitu ya, dengan mata uang yang daripada Tuhan yang telah memberikan dirinya bagi kau dan saya. Saya tutup dengan satu Amsal yang menarik bagi saya. Hanya orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan lakukan bagi hidupnya yang sanggup berdoa seperti ini. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkal dan berkata, siapa Tuhan itu? Dan kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Teman-teman, kalau kita lihat sekilas, oke, ya. Tapi kalau kita pikirin benar-benar, kita akan berpikir, nggak mau kaya, nggak mau miskin. Jadi maunya apa? Tapi disitulah kita belajar. Yang kita mau apa? Cukupan daripada Tuhan. Sehingga kalau kita bisa punya lebih, kita tahu itu bukan sekedar dikumpulin di ketek kita gitu ya, dikelonin di tangan kita. Kita tahu itu semua untuk apa, dari apa, gunanya apa. Dan kita juga meminta, Tuhan cukupkan aku. Jangan berikan aku kemiskinan, jangan berikan aku kekayaan, tapi biarkanlah aku bisa makan makanan bahagia Tuhan. Teman-teman, saya berdoa. Sekarang mungkin, aduh bang, duit aja masih susah, kiriman dari rumah aja masih, aduh seret banget. Tapi kamu nggak pernah terlalu mudah untuk tinggi hati. Nggak pernah terlalu mudah untuk mulai mengandalkan yang tak menentu. Nggak pernah terlalu mudah untuk tidak bermurah hati. Kalau belum punya apa-apa, kita sudah jatuh atau mungkin kita sudah tidak mawas diri. Bagaimana ketika kita sudah memiliki semuanya? Karena itu mari terus periksa hati kita, mari terus bangun cara pandang yang benar, bergantunglah kepada Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu di hidup ini maupun hidup yang akan datang. Amin. Terima kasih teman-teman. Apakah ada tanya jawab? Kalau mungkin ada pertanyaan, boleh aku bisa sharing.
Ada, Tidak, nanti aku akan ada tutup. Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ray atas firman-Nya. Kita akan langsung lanjut ke sesi tanya jawab selama 10 menit. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh langsung melalui link Slido atau scan barcode layar teman-teman. Nah, ini udah ada pertanyaan yang masuk, Bang. Jadi mulai dari yang teratas nih ya, yang like-nya ada 2. Oke. Bang, apa yang harus kita lakukan supaya nggak tinggi hati dan sombong? Sampai sekarang masih susah rasanya untuk menghilangkan sifat itu dari diriku. Ya, Silakan, Bang. ya. Eh, Sebenarnya tinggi hati dan sombong itu masalah hati, dan cara untuk mengubah hati, kita perlu punya hati yang baru. Itu nggak ada. Maksudnya gini, kalau aku bilang gimana supaya nggak tinggi hati, ya udah HP jangan yang baru-baru gitu ya, pakai HP yang lama-lama. Itu nggak ngubah kamu, jujur. Kamu tetap jadi orang yang tinggi hati dan sombong. Tapi kamu bisa punya HP yang selalu update, punya HP yang baik, yang bagus bahkan, tapi kamu nggak tinggi hati. Teman-teman, itu dimulai dari hati yang baru. Bagaimana hati yang baru? Di dalam Kristus, engkau dan saya dianugerahkan roh dan hati yang baru. Jadi, selama engkau masih mengaku percaya di dalam Kristus, jangan takut. Tuhan mau terus membentukmu, Tuhan mau terus memimpinmu. Dia akan bawa kamu ke masa-masa kamu bisa membanggakan diri, kamu bisa sombong, tetapi kamu akan diingatkan, ayo, mau pilih bersikap seperti apa. Disitulah pembentukan terjadi. Disitulah kesempatan terjadi. Mereka yang bertanya, Bang, gimana caranya nggak sombong? Justru mungkin Tuhan izinkan kamu dapat pekerjaan yang baik, kamu dapat kesempatan yang baik, tapi bagaimana nanti dalam perjalanannya kau belajar menggunakan kesempatan yang baik, pekerjaan yang bagus itu untuk menjadi saluran berkat buat sesama. Apa jaminannya Tuhan akan bentuk kamu? Karena kamu dalam Kristus. Dan Tuhan belum selesai dengan engkau sampai engkau dan saya dibentuk seturut serupa dengan kedewasaan di dalam Kristus. Itulah pengharapan engkau dan saya. Jadi bersyukur teman-teman sadar, aku orangnya tinggi hati Bang, aku orangnya gampang sombong. Beberapa temanku sadar gitu ya, aku dibesarin dari kecil tuh sikapnya tuh sombong gitu ya, harus harus menang, harus nunjukin ke orang punya sesuatu. Dia sadar itu cara upbringing dia di keluarga. Aku bilang, puji Tuhan, kamu sadar. Dan tapi itu baru setengah langkah. Setengah langkah lagi apa? Hari demi hari jalan sama Tuhan, serahkan hari demi hari, momen demi momen, kesempatan kerjamu, bergumul gaji dan sebagainya. Serahkan sama Tuhan, dia mau membentuk. Jadi jangan takut kalau dirimu cenderung sombong, cenderung tinggi hati, itu pergumulan semua orang, semua manusia. Jadi terus serahkan diri sama Tuhan yang memberikan hati dan roh yang baru. Dia sanggup. Itu responku, Florence. Oke, bagus banget, Bang. Oke, selanjutnya lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita bersikap kepada orang-orang terdekat kita yang mencintai uang dan sombong atas apa yang mereka miliki? Apakah kita mengingatkan atau bagaimana? Ya, aku jujur bingung juga ya jawabnya ya. Tergantung orangnya ya. Kalau misalnya dia orang dekat yang bisa kita ngomong apa adanya sih, ya silahkan aja ingatkan gitu ya. Silahkan aja sampaikan kayak begitu. Kalau misalnya keluarga kita atau mungkin saudara atau mungkin papa mama yang kesannya menghalalkan segala cara untuk dapat keuntungan gitu. Kalau kamu dekat atau kalau kamu bisa ngomong kan kamu bisa langsung bilang, Pak, Ma, Pak, Mak, kok begitu sih caranya? Misalnya kayak gitu. Apakah yang kayak begitu benar? Nggak, ya nggak bisa yang jujur aja dan sebagainya. Kalau memang kamu dekat atau kamu bisa mengingatkan. Kalaupun enggak ataupun hanya orang-orang yang kamu lihat sekilas tapi kok kelakuannya kayak begitu atau sikapnya sombong dan sebagainya, terkadang kita nggak bisa ngomongin langsung, terkadang kita nggak bisa bilangin langsung, nggak punya relasi yang kayak gimana gimana banget, ya sudah nggak apa-apa, nggak harus setiap orang langsung
kita jangan jadi kayak polisi juga ya. Orang kaya, prit, kamu jangan sombong. Orang kaya, prit, kamu kok begitu? Ya, kita nggak tahu kan cerita dia gimana gitu ya. Kita juga nggak tahu, maksudnya ternyata dia juga punya cara pandang yang misalnya ternyata memang sudah mengerti kah, sudah apa. Jadi kita juga jangan sensi juga jadi apa ya sama orang kaya gitu ya. Maksudnya kesannya orang kaya itu selalu perlu diwaspadai gitu ya atau dicurigai. Setiap kita perlu jaga hati. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, baik punya uang maupun belum punya uang. Tapi kita bisa saling ya menjaga, mengingatkan. Tapi nggak perlu kita apa ya jadi priwit-priwit semua orang kaya kita DM gitu atau kita mention lihat nih kayak gitu ya nggak gitu juga kayak gitu ya. Uh, itu mungkin kita juga jadi tinggi hati sama orang kaya gitu kali ya, atau kita mungkin jadi kayak tinggi hati sama orang tinggi hati dan itu juga tinggi hati mungkin gitu ya walaupun bukan dalam hal kekayaan. Mungkin itu responku ya, semoga teman-teman menangkap atau mengerti maksudku. Oke, semoga pada ngerti ya Bang jawabannya yang tadi ya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga, Bang izin bertanya. Jadi kalau kita punya keinginan buat mendapatkan pekerjaan yang gajinya tinggi itu salah atau enggak, Bang? Boleh. Kalau ditembak begini salah atau enggak, ya aku akan jawab ya enggak gitu ya. Kalau emang misal merasa kebutuhan keluargaku setelah itu aku mencari pekerjaan yang bisa minimal segini supaya aku bisa cukup buat ini, cukup buat ini, cukup buat ini sehingga kamu punya pertimbangan ketika nanti bekerja atau interview dan sebagainya, ya nggak apa-apa juga menurutku. Yang menurutku perlu diwaspadai adalah misalnya ini, kamu tahu Tuhan panggil kamu ke bidang tertentu, kamu tahu Tuhan panggil kamu, ini passionmu, ini bebanmu, kemudian tapi karena gajinya kecil atau gajinya mungkin nggak sesuai ekspektasi kamu, kayaknya bukan ini, bukan di sini deh. Padahal kamu tahu, kamu doakan, kamu tahu di sini talentamu, di sini passionmu, di sini cara Tuhan mempersiapkanmu kuliah di FISIP dengan semua skripsi dan ilmu-ilmunya. Kamu tahu ini bagian yang dari awal nih kayaknya Tuhan percayakan untuk kamu berkarya di dalamnya. Tapi karena gaji kecil kamu langsung pungkir gitu ya, langsung nggak pikir panjang, udahlah kayaknya bukan di sini. Itu yang mungkin perlu kita waspadai. Atau misalnya karena mau punya gaji yang tinggi, kamu harus menyimpang dari imanmu. Gitu. Teman-teman, saya pikir udah banyak cerita ya di negara kita itu masih sangat politik identitas. Mau naik PNS itu mesti yang agamanya tertentu. Mesti mau naik ini mau naik jabatan tertentu mesti ikut melakukan kelompok yang ini tertentu dan sebagainya. Dan kalau apalagi kalau memang itu sudah terang-terangan melawan apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan sampaikan, tapi karena supaya punya gaji yang lebih tinggi, kita jadi menyimpang dari iman, menyusahkan diri dengan berbagai duka, nah jelas itu mungkin kita perlu waspadai, kita perlu hati-hati kayak gitu. Tapi kalau ditanya apakah ingin mendapatkan pekerjaan yang gajinya tinggi itu salah atau enggak, pekerjaan dengan gaji tinggi itu nggak dosa ya teman-teman ya. Tapi ingin selalu mendapatkan craving, desire untuk gaji yang tinggi sehingga rela menggadaikan iman, menyimpang dari Tuhan, itu yang menjadi akar segala kejahatan. Jadi itu semoga itu semakin jelas ya. Jadi kekristenan itu bukan anti uang kayak gitu. Kekristenan bukan orang yang menurutku anti kekayaan, tapi menggunakan kekayaan itu dengan benar. Dan jawabannya adalah kemurahan hati terhadap kekayaan. Itu responku. Oke. Oke, Bang. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir itu, Bang, sebenarnya salah nggak sih jika kita mau membela hak yang berkaitan dengan uang? Misalnya membela agar mendapatkan gaji yang sesuai dengan seharusnya kita dapat. Oke. Oke. Menurutku sangat boleh ya kayak gitu. Apalagi entah kamu yang membela hakmu gitu ya karena kamu sadar workload kamu dengan gajimu itu nggak sebanding,
misalnya memang benar-benar ada apa ya dieksploitasi misalnya dan sebagainya, atau misalnya kamu bela hak lain gitu ya, misalnya memperjuangkan juga mereka yang marginal atau yang mungkin dieksploitasi dengan sistem yang tidak adil. Bagi saya itu sangat itulah bukti kita tidak menjadi hamba uang gitu ya. Itulah bukti bahwa uang itu bisa kita atur sedemikian rupa sehingga setiap orang tidak berkelebihan, tidak berkekurangan, tapi cukup kayak gitu ya. Tapi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan bagian. Jadi menurutku nggak ada masalah kalau kita misalnya, kalaupun itu terjadi sama diri kita sendiri ya, kita merasa untuk workload yang sama, untuk apa misalnya job description yang sama, tapi kok diberikan apa ya gaji atau upah itu nggak adil misalnya atau nggak manusiawi misalnya. Menurutku sih itu bukan masalah cinta uang gitu ya, itu masalah bagaimana memang kita sesuai dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang tanggung jawab yang harusnya diberikan kepada kita. Tentu dilakukan dengan baik, maksudnya dilakukan dengan penuh lemah lembut dan juga ketegasan, tetapi juga bukan demi setinggi-tingginya gitu ya. Ya kadang-kadang kalau kita, kami bercandaan ya di alumni ya, kalau udah kerja tuh jadi budak korporat gitu ya. Budak korporat, buset. Bukan cuma budak hamba Tuhan lagi, hamba korporat. Teman-teman, kadang-kadang ya kita mikir ke kantor tuh cuma saya dapat apa, saya bisa kasih seminimal mungkin, kantor bisa kasih semaksimal mungkin. Kadang-kadang kita maju juga dengan mental kayak begitu gitu ya. Tapi saya percaya orang-orang Kristen, alumni-alumni Kristen adalah orang-orang yang punya teologi kerja yang berbeda dari apa yang dunia lakukan. Dunia mungkin berpikir sesantai-santainya saya, seboros-borosnya kantor, kayak gitu ya. Tapi pernah nggak engkau cinta kantormu gitu ya? Engkau pikirin gitu ya. Kalau dikasih, ini bahasan alumni ya, tapi kalau kalian makan siang dikasih bon kosong, itu nanti terjadi tuh kalian makan siang sama klien, terus makan siangnya itu di reimburse karena itu bagian dari misalnya kamu bangun relasi sama klien. Nah itu banyak banget di reimburse 100.000, nolnya tambahin 1 juta, kamu untung 900.000. Nggak ada yang larang, nggak ada yang tahu kalau diam-diam. Bahkan udah jadi rahasia umum di markup kalau reimburse bond. Oh teman-teman, itu bukan masalah ya satu kejujuran, integritas, tidak cinta uang, tapi juga kamu kalau bekerja tuh punya nggak rasa ini komunitasmu gitu. Meskipun kamu mungkin anak kecil, magang, baru, tapi sebisa mungkin aku mau kontribusi untuk mungkin kontribusimu nggak signifikan gitu ya, nggak menambah omsetnya miliaran, kamu cuma makan 100.000 tambah nol, ya cuma 900 mah nggak sebanding sama miliaran. Tapi selain integritas, jujur, Tuhan melihat dan nilai-nilai seperti itu, kamu punya etos kerja Kristiani yang yang orang lihat gitu. Kamu gak gampang goyah, gak gampang berubah, bahwa kamu peduli dari hal-hal kecil yang mungkin bos nggak appreciate lah gitu ya, kamu nggak ngabisin kertas, bos nggak appreciate lah kamu kasih bondnya bener di markup atau nggak setiap kejujuranmu di notice, tapi perlahan-lahan orang akan lihat bahwa kamu memperlakukan segala sesuatu di sekitarmu itu tidak menggantungkan harapan kepada mereka yang tak menentu. Jadi teman-teman, kupikir uh, ya seiring nanti teman-teman belajar bertumbuh, semakin masuk ke dunia alumni, teman-teman akan lihat semua yang kita pelajari, yang kita renungkan hari ini itu real banget, itu real banget. Ambil waktu, mungkin tema-tema seperti ini perlu diperlengkapi bukan hanya dari sisi aku ya, hamba Tuhan yang full time, tapi juga dari sisi kakak-kakak alumni yang sudah bekerja. Mungkin kamu bisa punya waktu bikin talk show atau tentang karir di dunia FISIP dan kamu lihat lahannya seperti apa. Mereka mungkin bisa kasih banyak informasi dan bahwa ya benar,
akar segala kejahatan itu cinta uang. Memburu uang membuat kita menyimpang iman, menyusahkan diri dengan berbagai duka. Karena itu, bergantunglah kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan segala sesuatu untuk kita nikmati. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan. Oke, terima kasih Bang Rey untuk seluruh jawaban dan juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya kepada Bang Rey, boleh menutup firman di dalam doa. Oke, terima kasih teman-teman. Aku akan izin doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adikku yang boleh hadir secara live maupun yang akan lihat rekaman kapanpun dan dimanapun mereka berada nanti. Tuhan, kami sama-sama mau hidup sebagai murid Tuhan. Kami sama-sama mau hidup tidak menggantungkan diri kepada apa yang uncertain, yang tidak menentu, yang membuat kami selalu goyah, selalu khawatir, selalu resah, selalu bingung, sehingga menjadi salah tingkah di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kami. Rela menyimpang dari iman, rela menyakiti diri dengan berbagai duka. Hamba berdoa, anugerahkan panggilan, kecukupan, keyakinan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memimpin dan menyertai. Bahwa kalau Tuhan mengutus mereka, Tuhan sendiri yang juga akan berjalan, menyiapkan, memperlengkapi. Dan kalau Tuhan anugerahkan kelimpahan kekayaan, kelimpahan materi atau hal-hal yang mereka miliki, mereka tahu cara memuliakan Tuhan melalui kekayaan mereka, yaitu dengan bermurah hati, berbuat kebaikan, kaya dalam kebajikan, saling berbagi, saling memberi, sehingga nama Tuhan yang boleh dipermuliakan dan kami boleh menjalani hidup yang sebenarnya. Kiranya kebenaran firman ini boleh terus tinggal diam, bergaung di dalam keputusan-keputusan dan momen-momen hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada Bang Rey. Selanjutnya, kita akan mendengarkan warta. Kepada pewarta, dipersilahkan. Oke. Warta hari ini dimulai dari yang melayani di ibadah hari ini. Yang pertama, firman oleh Bang Rey, lalu ada MC dari Florence, dari Niaga 2020, lalu gitar oleh Teresia dari Politik 2020, lalu editor Kak Amini dari Kom 18, slider ada William dari HI 19, dan pendosya ada Nicholas dari Fiskal 19. Terima kasih untuk pelayanan yang udah teman-teman dan Bang Rey berikan hari ini. Mungkin teman-teman untuk apresiasinya boleh kasih reaction ya. Oke, selanjutnya. Jumat depan kita akan mengadakan pray and sharing session pada tanggal 19 November jam 5 sore di link yang sama, namun temanya adalah 3 buah roh terakhir, yaitu kesetiaan dan kesetiaan, penguasaan diri, dan kelemah lembutan. Selanjutnya adalah kertas doa, we want to pray for you, yang teman-teman bisa bagikan melalui link bit.ly/kertas doa Visitia atau dari Snapgram, Instagram PO Visitia. Teman-teman boleh bagikan pokok doa yang mau didoakan oleh pengurus ataupun cerita tentang keluh kesah selama yang teman-teman rasakan gitu, dan ini juga akan anonim. Selanjutnya
ada weekly blessing. Di sini weekly blessing maksudnya teman-teman boleh membagikan apa yang lagi teman-teman nikmati, boleh dalam bentuk puji-pujian atau tulisan gitu. Nah, di sini juga teman-teman akan dibantu oleh pengurus yang jadi teman-teman bisa bagikan tulisan teman-teman juga yang bisa jadi berkat untuk kita semua. Teman-teman langsung daftarkan aja melalui link bit.ly/daftar weekly blessing. Selanjutnya, we want to pray and appreciate you. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ada tahu anak-anak PO Visipia yang punya prestasi atau lagi ikut lomba gitu atau bergabung di suatu komunitas atau organisasi, kita bisa apresiasi mereka bareng-bareng. Boleh teman-teman sampaikan kepada panitia, kepada pengurus, atau ditulis, didaftarkan melalui link bit.ly/line PO Visipia. Selanjutnya. Selanjutnya adalah dokumentasi dari ibadah-ibadah kita, ibadah PJ ataupun ibadah PSS yang terkumpul semua di YouTube PO Visipia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nonton ibadah-ibadah yang udah lewat, boleh ditonton kembali di YouTube kita. Selanjutnya. Nah, ini ada Persekutuan Doa UI se-Universitas Indonesia, nggak hanya dari Fakultas VIA dan FISIP. Di sini kita bisa bersekutu bareng, berdoa bareng, dan langsung aja teman-teman nanti join melalui bit.ly/Zoom POUI pada hari Kamis 18 November jam 7 sampai selesai, jam 7 malam sampai selesai. Selanjutnya. Nah, ini juga ada sedikit pengumuman dari teman-teman panitia Natal PO Visipia UI tahun ini. Jadi teman-teman panitia lagi menyelenggarakan Open PO Tumbler. Nah, di sini teman-teman boleh lihat contoh tumblernya yang ada di foto itu. Jadi ada dua jenis tumbler, tumbler LED seharga 100.000 dan tumbler non LED seharga 80.000, dan ini khusus pemesanan wilayah Jabodetabek. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik, boleh langsung pesan melalui link bit.ly/tumbler ya TUMBLR PO Visipia. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang mau ditanyain gitu, boleh langsung menghubungi line Desna TP atau WA yang udah tertera di situ. Oke, mungkin teman-teman boleh screenshot atau save dulu. Oke. Selanjutnya adalah ulang tahun. Mungkin maaf sebelumnya teman-teman karena di sini ulang tahunnya masih belum terupdate gitu. Jadi mungkin aku sampaikan secara lisan aja ya untuk teman-teman yang ulang tahun di 1 minggu terakhir ini. Jadi dari tanggal 6 sampai tanggal 11 ada beberapa teman-teman kita yang berulang tahun, yaitu ada Priscila, itu dari komunikasi, lalu ada Krismanta dari Kesos, ada Dodi dari komunikasi, ada Andi dari Niaga, ada Refael dari Niaga, dan ada Rania dari Niaga. Mungkin dari yang aku sebutin tadi ada yang hadir hari ini? Oke, mungkin kalau Belum ada, Kak. siapa? Sepertinya belum ada. Oh, belum ya. Oh, oke. Mungkin teman-teman yang tahu, mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang temannya berulang tahun ini, boleh disebutin ya, boleh diucapin selamat ulang tahun gitu, dan boleh didoain juga gitu. Oke, selamat ulang tahun teman-teman yang tadi udah diucapin. Selanjutnya, nah selanjutnya ada persembahan kasih untuk teman-teman yang ingin berbagi juga, boleh langsung mengirimkan atau transfer di Bank Mandiri atas nama Cesia, GoPay atas nama Jessica, OVO atas nama Andrea. Atau boleh langsung ke bit.ly/persembahan PO Visipia.
Oke, teman-teman boleh screenshot dulu. Nah, selanjutnya kepada pendoa syafaat dipersilakan. Ya, baik teman-teman semua. Nah, kita akan berdoa. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dan marilah kita semua berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang senantiasa menyertai kami semua ya Tuhan. Kami memuji dan bersyukur kepada-Mu Tuhan, sehingga pada hari ini kami diperbolehkan untuk berkumpul secara daring ya Tuhan, melalui platform Zoom meeting ini Tuhan, untuk mengikuti kegiatan persekutuan Jumat ini ya Tuhan. Dan untuk memuji dan mempersembahkan hati dan hidup kami untuk-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan karena kami sudah mengikuti persekutuan ini dan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh Bang Ray. Kiranya firman yang telah disampaikan itu Tuhan dapat berguna dan menjadi rema bagi kehidupan kita sehari-hari ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk kami juga berdoa Tuhan untuk banjir bandang di 6 wilayah di Kota Batu ya, yang menyebabkan banyak kerugian Tuhan, baik material maupun kerugian korban jiwa Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi dan menguatkan seluruh warga Kota Batu yang Tuhan yang terdampak dari adanya bencana ini ya Tuhan. Kemudian kiranya semoga Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi masyarakat Kota Batu dalam menghadapi situasi yang mereka alami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses penanggulangan bencana di sana. Kiranya Tuhan memberkati setiap pihak terkait agar dapat mampu mendukung proses penanggulangan dengan baik dan seluruh warga yang terdampak boleh menjalani aktivitasnya kembali seperti semula. Kemudian Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan PPKM ya Tuhan, terutama di daerah luar Jawa Bali yang kabarnya akan diperpanjang selama 2 minggu. Kami berdoa Tuhan agar seluruh proses PPKM dapat berjalan dengan baik dan mampu untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia ini ya Tuhan. Terutama di daerah di luar Jawa dan Bali. Berkatilah Tuhan masyarakat Indonesia agar mereka bisa mematuhi kebijakan yang ada Tuhan, agar tujuan dari dilaksanakannya PPKM ini bisa tercapai. Kami juga berdoa pula Tuhan bagi virus COVID-19 Tuhan yang saat ini telah muncul dari berupa varian virus yang baru Tuhan, yaitu varian virus Delta Plus, dan sekarang ini sudah ditemukan di Malaysia Tuhan. Berkatilah Tuhan negara ini agar bisa terlindungi dari varian virus Delta Plus yang berakibat pada lonjakan kasus, yang kemudian akan berakibat pada lonjakan kasus 19 di Indonesia ya Tuhan. Kami pun berdoa bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait agar mereka diperbolehkan untuk menyiapkan skenario pencegahan terhadap varian virus ini. Berdoa juga Tuhan agar masyarakat semakin mematuhi protokol kesehatan dan kebijakan-kebijakan yang ada untuk mencegah adanya varian virus-virus lainnya ditemukan di Indonesia ya Tuhan. Terakhir ya Tuhan, kami berdoa bagi kegiatan perkuliahan kami ya Bapak. Berkatilah kami semua Tuhan agar seluruh kegiatan perkuliahan yang kami jalankan di Universitas Indonesia ini ya Tuhan, terutama di Fakultas FISIP dan juga VIA, agar dapat berjalan dengan baik dan lancar ya Tuhan. Berkatilah kami dalam menjalankan segala kegiatan akademik maupun non-akademik Tuhan, agar apa-apa saja ilmu dan pengalaman yang kami dapatkan dari kegiatan kami di kampus bisa berguna bagi kami ke depannya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi dosen, staf
beserta jajarannya di dalam UI ini ya Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan. Dan kiranya berikanlah mereka semua kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kami semua ya Tuhan di kampus ini Tuhan. Ya Tuhan ya Bapa, sebenarnya masih banyak Tuhan doa dan permohonan yang kami ingin sampaikan. Namun hanya sebagian saja yang bisa kami ucapkan ya Tuhan. Semoga Tuhan Engkau mendengarkan apa saja yang menjadi doa dan permohonan kami ya Tuhan. Demikianlah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih kepada Kak Nikolas dan juga Kak Jessita. Teman-teman, kita sudah hampir berada di akhir ibadah pada hari ini. Dari yang disampaikan Bang Ray, kita semua dapat belajar bahwa sebagai manusia yang terpenting adalah bagaimana cara kita bersikap terkait kekayaan yang kita miliki dan akan kita miliki. Bersikap dengan sewajarnya dan janganlah berlebihan berharap terhadap sesuatu yang tidak pasti seperti kekayaan. Tapi berharaplah dan bergantunglah hanya kepada Allah karena Dialah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan satu kalimat yang kita semua perlu ingat dari Bang Ray adalah akar dari kejahatan adalah cinta uang, tetapi akar dari kebaikan adalah cinta Tuhan. Nah, dan perlu kita sadari lagi bahwa apa yang sekarang kita lakukan itu merupakan pekerjaan tangan Tuhan. Dan kekuatan yang kita miliki itu semua adalah pemberian Tuhan. Maka dari itu, mari kita memuliakan nama Tuhan serta mengakui kebesarannya dengan mengangkat lagu You Are My All in All untuk mengingat bahwa Tuhanlah segalanya yang memimpin hidup kita dari dulu, kini, hingga selama-lamanya. Dipersilakan kepada Bang Ray untuk menutup ibadah pada sore hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, sama seperti pujian ini, tolong kami untuk boleh terus bergantung kepada Tuhan yang tidak berubah, Tuhan yang paling berharga, Tuhan yang sanggup membentuk hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh terus menjadi apa yang Tuhan kehendaki, menjadi penata layan bagi segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami boleh menikmatinya dengan baik, kami boleh membagikannya dengan benar. Kami boleh menjadi saluran kasih dan berkat ketika Engkau boleh memberkati dan mencukupkan, bahkan memberikan kami kelimpahan-kelimpahan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami untuk boleh terus mawas diri, menjaga hati dan pikiran kami, dan menyerahkan diri kami untuk selalu bergantung kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih untuk persekutuan kami malam hari ini, buat setiap pelayan, buat setiap panitia, pengurus yang mempersiapkan, dan juga setiap kami yang boleh hadir. Berkati kegiatan kami setelah ini dan juga kegiatan kami seminggu ini. Pertemukan kembali Tuhan kami di dalam kesempatan bersekutu minggu depan ataupun dalam sepanjang minggu ini. Kami mau saling terus menguatkan, saling menjaga, saling bertumbuh satu sama lain. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada teman-teman semua dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Oke, baik. Teman-teman semua, selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Jadi, jangan terburu-buru dulu untuk live. Yuk, boleh yang belum menyalakan kamera, boleh segera menyalakan kamera. Mempersiapkan diri. Oke, ditunggu ya. 10 detik lagi. Oke, silahkan kepada pengurus untuk mendokumentasi. Oke. Mungkin sekali lagi teman-teman ada yang bisa on cam lagi. Oke, mungkin kalau yang nggak bisa on cam boleh kasih reaction ya. Boleh kasih emoticon gitu. Oke, aku foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semua. Oke, thank you Kak Jess. Nah, terima kasih semua kepada teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih juga kepada Bang Ray untuk firman-Nya pada hari ini, dan teman-teman semua yang sudah mengikuti PJ dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dan kita dengarkan tadi dapat menjadi renungan dalam hidup kita dan dapat kita lakukan di sepanjang hidup kita kepada Tuhan. Ibadah pada hari ini telah selesai dan aku mohon maaf apabila ada salah kata atau tindakan. Dan sampai jumpa di persekutuan Jumat berikutnya. Thank you semua. Selamat hari Jumat semua. Terima kasih, Kak. Selamat. Oke. Oke, ini udah pelayan dan pengurus saja di sini ya. Oke, boleh kepada Jessie, silakan. Bang Ray, apakah ada yang mau didoakan? Aku ya. Ya mungkin tolong doakan kalau yang terdekat si pelayananku habis ini masih ada panel lain jam 7, doakan supaya bisa melayani dengan baik. Kalau untuk pribadi, tolong doakan istriku Kak Bibi kan sudah mengandung, jadi tolong doakan supaya sehat-sehat dan perkembangannya baik-baik gitu ya. Itu mungkin untuk kondisi kami pribadi. 2 hal itu aja kali ya. Terima kasih. Oke, Bang. Boleh kepada Jeremy, silakan. Oke. Mari teman-teman pelayan semua kita satukan hati kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Tuhan yang agung, kami berterima kasih hari ini Tuhan, di sore hari kami boleh melaksanakan ibadah persekutuan Tuhan. Bukalah hati kami Tuhan untuk makin mengenal, makin mengerti, dan makin dekat kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih
Lewat Bang Renaldi Filipus, Engkau memberikan kepada kami pengajaran-pengajaran, juga membukakan hati kami tentang cinta uang adalah suatu kejahatan dan cinta kepada Tuhan adalah awal daripada semua kebaikan. Kiranya Tuhan lewat firman yang tadi telah disampaikan, kami boleh berkomitmen lewat dari hari ini Tuhan, kami boleh bermotivasi untuk mencari uang mungkin hanya untuk memuliakan dan memuji namamu dan untuk kebesaran namamu saja. Terlebih daripada itu Tuhan, kami ingin mendoakan abang kami Bang Ray yang setelah ibadah ini masih harus melayani di pelayanan lain Tuhan. Kiranya di pelayanan setelah ini dapat melayani dengan baik, dapat menyampaikan kata-katamu Tuhan, sehingga nanti jemaat di situ boleh bersukacita mendengarkan firman-Mu. Untuk pribadi Bang Ray sendiri Tuhan, untuk keluarganya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau boleh Engkau titipkan kepada Bang kami ini bayi Tuhan ke dalam rahim istri Bang Ray Tuhan, Engkau yang membimbing, Engkau yang melindungi keluarga ini Tuhan, sehingga kakak kami dapat terus sehat-sehat sampai kepada melahirkan. Sehat bayinya Tuhan, sehat ibunya Tuhan, juga untuk Bang Ray dapat menjadi sosok kepala keluarga yang membimbing Tuhan, sehingga nanti istri dan anaknya dapat bersukacita, dapat mengucap syukur, dan dapat mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Kiranya juga Tuhan nanti dalam proses-proses selanjutnya, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyertai, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tidak ada kekurangan suatu apapun, tidak ada kesalahan apapun dalam fase kehamilan ini Tuhan, sampai lahirnya bayi itu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Begitu juga kami berterima kasih, boleh kami masing-masing telah menjalankan tugas kami dan telah Engkau berikan kesempatan. Kiranya Tuhan, lewat pelayanan kami ini Tuhan, Engkau menerimanya, Engkau menerimanya Tuhan, Engkau sukacita atas pelayanan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan, Engkau bukakan hati kami lagi supaya kami makin semangat melayani, tak henti-hentinya memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih daripada segala itu, Tuhan, ampunilah segala dosa kami, sehingga kami layak menerima karunia dan berkat yang hanya daripada-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Jeremy, teman-teman. Aminnya Tuhan ya. Oke, makasih Bang. Selamat melayani ya Bang. Ya, aku nggak apa-apa ya izin Makasih, pamit Bang duluan ya. Ray. Siap-siap Makasih, buat Bang. Makasih Bang Ray. Bang Ray. Hari ini. Bang berkati. semangat teman-teman pelayanannya. Terima kasih Bang. Makasih, Bang. Oke, teman-teman, kita bakal kita bakal evaluasi pelayan nih, teman-teman. Oke, ini tuh ada evaluasi sebelum, saat, dan setelah. Ya, bentar. Ini kayak kemarin. Ya, Kak Niki, ada evaluasi hati pelayan sebelum, saat, sesudah. Terus evaluasi untuk teknis tadi, evaluasi teknisnya gimana, dan evaluasi acara. Boleh nih, siapa dulu ya kira-kira? Siapa Lus? Tunjuk aja Lus. Kak, sorry Kak, aku bisa duluan nggak? Aku harus pergi nih abis ini. Oh ya udah, Purwones dulu. Selamat, Kak. Oke. Gimana tadi sebelum ibadah? Sebelum ibadah, gimana ya? Mungkin agak ini juga agak deg-degan karena kan juga baru pertama kali jadi MC di sini ya, di PJ gitu. Sebetulnya belum pernah, biasanya jadi editor dan lain-lain. Nah, terus kalau saat ibadah sih, tadi kalau aku ngerasanya kalau misalnya jadi MC atau jadi kayak pelayan itu kan on cam ya. Jadi tadi bener-bener kayak waktu on cam tuh
beneran jadi dengerin banget nih apa yang dikotbahin sama Bang Rey gitu. Jadi benar-benar firman yang tadi Bang Rey sampein masuk gitu. Dan kalau sesudah pasti ya senang banget bisa ngelayanin di PJ juga, dan juga benar-benar ngerasa kalau ngelayanin tuh benar-benar tadi tuh jadi benar-benar dengerin, dan kayak firman Tuhan tuh benar-benar masuk banget di pikiran dan hati gitu. Untuk evaluasi teknisnya sih tadi ada sedikit masalah ya, tapi nggak apa-apa karena juga mungkin next-nya bisa udah ada persiapan gitu, 2 orang udah sedia share screen gitu dari 5 menit sebelumnya atau apa. Jadi nggak satu Kak Jonathan doang gitu yang siap sedia, mungkin harus ada yang juga udah ready gitu slide-nya. Sama kalau untuk acaranya, menurut aku acaranya udah bagus, udah baik banget. Nggak ada kendala-kendala tadi, nggak ada kendala internet dan lain-lain. Thank you, Kak. Oke, makasih Pulo. Gimana kalau mau live? Boleh, silakan. Oke, Kak. Selamat Thank Pulo, you. dadah. Dadah, thank you, Kak. Thank you, Kak Jess, Kak Jerry. Bye-bye, Flo. Ya, Kak. Ini siapa lagi nih? Ada yang ngomong. Kak Jonathan. Oke. Teresa dan semuanya. Thank you. Dadah, Pak. Oke. Puji Tuhan, bagus. Tadi lancar. Siapa nih, Lus? Selanjutnya. Kak Jessica aja. Oke, Sikat, Kak. langsung. Oke. Kalau sebelum bentar, sebelum ini kapan? Maksudnya jam sebelum atau hari? Ya, gimana perasaannya sebelum ibadah ini? Apa mungkin yang harus dievaluasi sebelum jadi pelayan, atau sebelum, kan kakak singer ya? Ya, ya. Pas singer tuh apa sih, sebelum jadi singer itu apa ada pergumulan apa gitu? Boleh di Kalau pas sebelum sih lancar-lancar aja sih, karena kan koordinasinya sama bareng Teresa ya, bareng Terus kita juga cepet sih, lumayan cepet lah dapet nada dasarnya gitu. Terus langsung rekam juga ya. Mungkin ya aku sih kan telat ya ngumpulin rekamannya gitu sih, jadinya aku juga yang gabungin gitu, tapi ya puji Tuhan lancar-lancar aja gitu sih jadinya pada akhirnya gitu. Terus kalau lagu-lagunya juga aku nikmatin sih, tapi kebetulan 2 lagunya aku udah tahu gitu, jadi nggak harus belajar dulu gitu. Terus kalau saat sama sih kayak Flo tadi, kayak aku benar-benar bisa mengikuti, bisa memahami juga dari awal, dari semua yang disampaikan Bang Rey gitu. Dan kayak yang paling kenanya sih, sebenarnya kayak paling senengnya sama itu sih, sama ayat terakhirnya dia yang dari Amsal itu gitu. Kayak jadi salah satu Amsal, jadi salah satu ayat pegangan gitu. Jadi moto gitu sih. Terus sesudah ya itu sih, bersyukur karena bisa ngikutin ibadah ini gitu. Terus evaluasi mungkin lupa, nanti aku cut Kak. Siapa ini? Oke.